Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas SI 4104 ingin mempresentasikan tugas besar DWBI. Kelompok kami ada Muhammad Fauzan, Bima Susila Mukti, dan Rizky Adam Pangestu. Pendahuluannya, data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu kumpulan data besar. Dari dataset data konflik sosial 2018. Kami menganalisis dan mendesain sebuah data warehouse dashboard untuk menentukan algoritma yang tepat untuk data tersebut. Next. Data warehouse modeling. Data warehouse modeling adalah sebuah proses mendesain sebuah skema informasi secara detail dan akurat dari sebuah data warehouse yang bertujuan untuk menjelaskan realita, fakta, dan data mana yang membutuhkan pembenaran di sebuah data warehouse. Kemudian ada star scheme. Star schema merupakan salah satu tipe skema yang dibuat untuk memodelkan sebuah sistem pada data warehouse. Skema ini sering digunakan untuk membuat atau membangun sebuah data warehouse dan data mart secara dimensional. Nah, berikut ini merupakan star schema. Di sini dapat dilihat ada beberapa tabel. Yang pertama ada dim tanggal, yang kedua ada dim penyebab, ketiga ada dim kelurahan, ada dim kecamatan, di masa, dan fake kasus. Untuk atributnya bisa dilihat pada layar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dashboard. Data dashboard adalah sebuah informasi manajemen yang memberikan tampilan visual terhadap data yang telah dianalisis agar dapat lebih mudah dimengerti. Nah, data dashboard dapat berisi histogram baris, histogram atau histogramnya mempresentasikan data secara spesifik. Nah, untuk histogram bulat yang di kiri itu adalah kecamatan. Adalah kecamatan. Nah, itu adalah sumber konflik yang terjadi di kecamatan. Yang paling banyak itu yang bisa dilihat adalah Tanjung Priok dan Setiabudi. Sedangkan yang lainnya itu minor dan ada 54,2% data yang tidak jelas konfliknya tersebut dimulai dari mana. Nah, untuk yang di tengah itu ada kelurahan. Di sini kelurahan yang paling banyak memiliki tempat yang paling banyak memiliki konflik atau mulainya konflik adalah Sunter Agung, Cipinang Besar Utara, dan juga Pasar Manggis. Nah, sedangkan yang lainnya minoritas dan kembali lagi seperti yang tadi banyak yang tidak terdata. Nah, untuk yang sebelah kanan itu adalah cara penanganan dari konflik tersebut. 16,7% dari konflik tersebut diatasi atau ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Sedangkan 12,5% itu diatasi oleh unit Jakarta Utara. Nah, ya, sisanya itu minoritas dan sama seperti tadi ada 33,3% konflik tersebut tidak terdata atau berhenti sendiri. Nah, untuk yang di bawah ada tuntutan penyebab, ada wilayah, ada masa. Nah, tuntutan penyebab dari konflik yang paling banyak adalah konflik supporter sepak bola dengan warga, di mana terjadi di wilayah Jakarta Timur dengan masa yang paling banyak. Nah, sisanya itu adalah konflik antar warga. Yang paling menonjol adalah yang di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dengan masa yang tidak jauh berbeda di antara keduanya. Oke, kita lanjut ke metode data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Pada tugas kali ini, kami menggunakan metode classification untuk melakukan data mining. Classification adalah proses untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan.
Tiap keadaan berisi kelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut sebagai fungsi dari input atribut. Lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari data mining dari dataset kita yang sudah kita tentukan. Jadi di sini kita melihat dari segi akurasinya dan kita memilih untuk model naive Bayes. Di next. Oke, jadi pada model naive Bayes di sini kita bisa melihat patokannya itu dari atribut wilayah. Nah, di sini itu data yang ditampilkan dalam bar ini adalah apakah ada fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Kalau misalnya di wilayah yang paling tinggi itu ada di wilayah Jakarta Timur. Oke, bisa di next. Selanjutnya kalau di kecamatan itu fasilitas umum yang paling banyak mengalami kerusakan adalah di bagian Jatinegara. Bisa di next. Kalau di kelurahan itu ada di Kelurahan Sunter Agung yang paling tinggi mengalami kerusakan pada fasilitas umumnya. Di next. Selanjutnya di sini dari tuntutan penyebabnya itu yang paling tinggi yang paling tinggi kalau ada fasilitas umum yang rusak itu adalah konflik antar warga. Bisa di next. Ini ada weight-nya dari hasil dari dataset yang telah kita data mining. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada simulatornya. Bisa di next. Oke, mungkin buat sharing screen-nya bisa pindah dulu ya, Adam. Oke, selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil dari data mining-nya. Ini ada overview-nya yang tadi kita sudah lihat. Dan ini untuk dari datanya yang dataset yang kita gunakan. Kita untuk melihat data yang ingin kita prediksi itu adalah dari yang sarana rusaknya. Lalu di sini ada statistiknya. Ada weight correlation-nya sama correlation-nya. Oke, bisa dilanjut lagi oleh Adam. Oke, itu saja presentasi dari kami bertiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.